Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpanan deposito. Agenda presentasi ini adalah pengertian deposito, jenis deposito, keuntungan deposito, kelemahan deposito, dan perbedaan deposito dan tabungan. Pengertian dari deposito. Dalam istilah keuangan, berarti uang yang disimpan di bank dalam waktu yang sudah disepakati antara nasabah dan bank selaku pemegang otoritas. Deposito adalah transaksi yang melibatkan transfer uang ke pihak lain untuk diamankan. Namun deposito juga dapat merujuk pada sebagian uang yang digunakan sebagai jaminan atau jaminan untuk pengiriman barang. Salah satu jenis deposito yaitu transfer dana ke pihak lain untuk diamankan. Dengan kata lain, pengertian deposito ini mengacu untuk pada uang yang ditransfer oleh investor ke rekening tabungan yang disimpan di bank atau kredit union. Selanjutnya, uang yang disimpan masih menjadi milik orang atau entitas yang menyimpan uang, dan orang atau entitas itu dapat menarik uang kapan saja, mentransfernya ke akun orang lain, atau menggunakannya untuk membeli barang. Untuk memulai deposito, seseorang harus membuat rekening baru dan menyetor sejumlah uang. Saat kita deposit awal, ketika pembukaan rekening biasanya kita mengenal adanya setoran minimum. Jenis-jenis deposito. 1. Deposito berjangka, yaitu deposito yang sangat umum dikenal masyarakat luas. Deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka yang penarikannya hanya dapat melakukan pada waktu tertentu. Deposito berjangka diterbitkan bisa dengan atas nama perorangan maupun lembaga. Pihak bank akan memberikan bunga ke tabungan deposito kita. Tingkat bunga yang ditawarkan oleh bank lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan biasa. Namun, deposito berjangka ini mengharuskan kita untuk menyimpan uang pada waktu tertentu. Uang yang disimpan hanya bisa diambil ketika jatuh tempo oleh pihak yang tertera pada biletnya. Sertifikat deposito merupakan sertifikat yang tidak mengacu pada nama seseorang atau lembaga tertentu, sehingga dapat dipindahtangankan dan sangat mungkin untuk diperjualbelikan. Deposito on call, yaitu tabungan berjangka dengan waktu penyimpanan yang relatif singkat, minimal 7 hari dan paling lama hanya berkurang dari 1 bulan. Deposito ini khususnya dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, keuntungan dari deposito. Keuntungan deposit yaitu mendapatkan bunga yang besar dibanding dengan kita menabung biasa. Pihak bank akan menentukan bunga dari uang kita per tribulan atau per tahun tergantung lama kita deposit. Keamanan uang terjamin. Dengan Anda membuka rekening deposito, maka Anda akan menyimpan uang Anda di bank. Ketika uang Anda disimpan di bank, maka keamanan akan uang kita juga terjamin. Berbeda ketika kita menyimpan uang di rumah, karena kita tidak tahu kapan akan terjadi tindakan kriminalitas. Resiko sangat kecil. Jika Anda tidak suka dengan resiko, maka deposit ini adalah pilihan yang tepat. Karena jika digunakan uang kita sebagai modal usaha, bisa saja kita mengalami kerugian. Namun dengan deposit ini, resiko yang akan diperoleh cukup rendah, atau bahkan tidak ada sama sekali. Akses bunga mudah. Bunga dari deposito dapat kita akses secara mudah. Hasil bunga dari deposit dapat kita cairkan dengan secara tunai dalam jangka waktu tertentu. Selain dicairkan secara tunai, bunga bisa ditransfer atau disetorkan ke rekening kita. Namun jika kita ingin menginvestasikan lagi, maka dengan sistem automatic rollover. Jika dihitung, bunganya akan bertambah besar karena kemungkinan terjadi bunga majemuk. Salah satu investasi yang menguntungkan. Investasi uang yang paling menguntungkan adalah dengan deposito. Karena kita tidak takut mengalami kerugian. Segala kerugian akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Berbeda jika kita berinvestasi di bisnis atau saham, akan berpotensi menghasilkan kerugian yang besar. Selanjutnya, kelemahan dari deposito. Pertama,
dikenai biaya pajak. Deposito ini termasuk dalam pajak penghasilan, sehingga wajib membayar pajak setiap tahunnya. Biaya pajak PPh lumayan besar, yaitu 20%, sehingga kita yang mendapatkan bunga tidak begitu besar akan dipotong untuk membayar pajak juga. Selanjutnya ada biaya penalti. Selain pajak, ada juga yang namanya biaya penalti. Biaya penalti ini dikenakan jika kita menarik deposit yang belum jatuh tempo. Selanjutnya ikut terkena inflasi. Yang kita ketahui, setiap tahun inflasi terjadi, sehingga nilai uang yang kita depositkan akan mengalami penurunan nilainya. Hal ini disebabkan karena harga bahan pokok yang semakin hari semakin meningkat. Sehingga ketika deposit hari ini 100 juta, maka nilai uang 100 juta pada 2 tahun yang akan datang tidak akan sama dengan sekarang. Ini yang menjadi kelemahan ketika ingin melakukan deposito. Selanjutnya, nilai investasi tidak bertambah. Ketika kita memutuskan untuk mendepositkan uang, maka kita tidak ada cara apapun yang bisa meningkatkan nilai dari investasi kita. Hal ini disebabkan karena kita tidak terlibat dalam pengelolaan uangnya. Jadi kita tidak akan menargetkan adanya tambahan dana untuk investasi selain dari bunga diberikan oleh bank. Selanjutnya, keuntungan kecil. Walaupun sudah mendapatkan bunga yang cukup besar dari bank, namun deposit masih memiliki keuntungan yang kecil dibanding produk investasi lainnya. Laba yang didapat dari deposito ini kadang tak sebanding dengan uang yang kita depositkan. Misalnya saja ya, kita deposit 100 juta. Kita hanya mendapatkan 5-6% saja. Sehingga dari modal deposit uang 100 juta, kita hanya bisa memperoleh laba sebesar 2 jutaan. Itu pun belum lagi dipotong pajak dan biaya administrasi lainnya. Berbeda dengan kita investasi saham, yang mana kita dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar. Perbedaan deposito dengan tabungan. Perbedaannya di bunga, jenis produk, biaya administrasi, waktu penarikan, dan buku tabungan. Sekian penjelasan saya mengenai simpanan deposito. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.